Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Firda Rahma Firdaus, nomor absen 10, kelas 12A, akan sedikit memaparkan tentang perkembangan peradaban Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Sebelumnya, Islam sendiri sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Pada abad tersebut, Asia Tenggara mulai bersentuhan dengan tradisi Islam. Para pedagang Muslim yang berlayar singgah untuk beberapa waktu di tempat tersebut, dan terlihat lebih nyata pada abad 13 Masehi dengan berbagai macam bukti, yakni ditemukannya makam Sultan Malik Al-Saleh, kemudian adanya catatan Marco Polo yang menyatakan bahwa dia mengunjungi Perlak dan tempat lain pada tahun 1292 Hijriah. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang perkembangan Islam di beberapa wilayah. Yang pertama di wilayah Sumatera. Pada tahun 13 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai berdiri dan menjadi bukti masuknya Islam di Sumatera. Tak hanya kerajaan tersebut, ada juga Kerajaan Perlak dan Kerajaan Aceh. Tahun 1978, peneliti dari Pusat Riset Arkeologi Nasional Indonesia telah menemukan sejumlah batu nisan di situs Tuanku Batu Badan di Barus. Di salah satu makam dituliskan nama Tuhar Amsuri yang merupakan seorang Muslim yang wafat tahun 602 Hijriah, yang merupakan tahun lebih awal dari batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh yang wafat 696 Hijriah. Ini berarti jauh sebelum Kerajaan Samudra Pasai sudah ada masyarakat Muslim yang tinggal di Barus, salah satu tempat di sekitar pantai barat Sumatera. Selanjutnya kita beralih ke daerah Kalimantan. Penduduk asli pulau ini disebut dengan masyarakat Dayak. Aliran kepercayaan mereka disebut dengan kepercayaan Kaharingan. Ada salah satu suku di pulau ini, yakni suku Banjar, yang merupakan keturunan yang lahir dari pencampuran orang Melayu dan Jawa serta orang Ngaju. Umumnya mereka menjunjung tinggi ajaran Islam. Abad 17 Masehi, Banjarmasin menjadi bandar perdagangan yang ramai. Orang Banjar banyak melakukan pelayaran perdagangan, sehingga tradisi ini memungkinkan orang Banjar untuk beribadah haji dengan menggunakan kapal sendiri. Mereka yang menunaikan ibadah haji biasanya tinggal beberapa tahun di sana sambil belajar agama Islam dan pulang dengan membawa pengetahuan dari kitab-kitab. Abad 18, penyebaran agama Islam yang bersumber langsung dari Mekah dimulai oleh seorang yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sudah lebih dari 30 tahun memperdalam ilmu agama di Mekah dan Madinah. Selanjutnya kita berpindah ke daerah Sulawesi. Pada tahun 1540, menurut catatan dagang Portugis, saat mereka ke Sulawesi, sudah ada pemukiman Muslim di beberapa wilayah. Jalur dakwah berlanjut hingga menyentuh raja-raja di kerajaan Goa di Makassar. Pada tahun 1603, Raja Goa pertama masuk Islam, yakni Sultan Alauddin Al-Awal dan Perdana Menteri Karaeng Matopa. Dakwah Islam ini sebelumnya telah sampai pada ayah Sultan Alauddin, yakni Tanigola dari Ternate, yang lebih dulu memeluk Islam. Beberapa ulama kerajaan Goa begitu terkenal karena pemahaman dan aktivitas dakwah mereka. Di antara mereka ada Khotib Tunggal, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro. Datuk merupakan sebutan ulama atau mubaligh yang berasal dari Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Makassar. Selanjutnya kita beralih ke daerah Maluku. Pada tahun 1440, Islam mulai masuk ke wilayah Maluku. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan yang terbesar yang berada di pulau ini. Tahun 1512, pada saat Portugis mengunjungi Ternate, rajanya merupakan seorang Muslim yang bernama Bayang Ulah. Dan terdapat juga kerajaan Bacan. Pada tahun 1521, Raja Bacan masuk Islam, yaitu Raja Zainul Abidin. Dan di tahun yang sama juga, berdiri kerajaan Jailolo yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintahannya. Selanjutnya ke daerah Papua.
Banyak suku di wilayah ini, di antaranya Waige, Misol, dan daerah lain yang di bawah administrasi Kerajaan Bacan. Mengapa Kerajaan Bacan? Kerajaan Bacan juga sebelumnya ada di daerah Maluku karena juga merupakan satu daerah yang sama dengan Papua. Dan berkat dakwah dari Kerajaan Bacan tersebut, banyak kepala suku Papua yang memeluk Islam. Namun, perkembangan Islam di Papua lebih sedikit dibandingkan dengan perkembangan Islam di daerah lain. Ke daerah yang terakhir yakni Nusa Tenggara. Pada awal abad 16, Islam mulai masuk di daerah tersebut. Hubungan Sumbawa dengan Kerajaan Makassar membuat Islam turut belayar ke daerah Nusa Tenggara. Bukti adanya perkembangan Islam di daerah tersebut yakni adanya makam Mubalik asal Makassar di Bima dan makam Sultan Bima yang merupakan seorang Muslim. Orang Bugis datang ke Lombok dari Sumbawa dan mengajarkan Islam di sana. Alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.